Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman-teman ya. Selamat pagi buat seluruh komunitas Didi Channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu teman. Oke, jadi kesempatan kali ini teman ya, aku mau ngepantau sentimen Bitcoin lagi nih teman ya, karena ada lonjakan mendadak nih teman. Nah, kira-kira ada apa? Nanti bakal gue ulas semua ya di video ini. So, pastikan kalian tonton sampai habis teman. Oke. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin belum subscribe channel gua, silahkan subscribe dulu. Karena apa? Karena setiap harinya di sini gua akan share informasi seputar news cryptocurrency dan updateannya, teman. Dan buat teman-teman semua yang mungkin belum gabung di grup Telegram gua, silahkan gabung, teman. Karena di situ juga setiap harinya gua akan share informasi seputar news cryptocurrency. Kalian juga bisa sharing kripto ke gua dan teman-teman yang ada di grup, dan itu semua gratis, teman. Untuk link join gue sediain di kolom deskripsi. So, tunggu apa lagi? Gue tunggu kalian di grup Telegram gua. Oke. Jadi kita langsung aja enaknya ya untuk pantau-pantau market dari cryptocurrency saat ini, teman. Oke. Jadi terlihat banget teman ya, meski kalau kita lihat memang dominasi dari market kripto saat ini cenderung memerah. Tapi memang baru-baru ini ya untuk BTC itu mengalami lonjakan yang cukup lumayan ya, karena kemarin tuh sempat nyentuh di 62.000 ya, sesuai target gua di live streaming. Jadi buat teman-teman yang belum nonton live streaming gua kemarin, kalian silahkan tonton target gua ada di berapa. Dan saat ini BTC mengalami kenaikan lagi ya, ini naik 0,26% ya kalau di koin 360 teman. Dan untuk dominasi market cap dari BTC itu masih kuat ya, ini ada di level 52,57%. Artinya pengaruh dari naik turunnya harga BTC itu cukup ngaruh banget terhadap altcoin gitu teman ya, apalagi pas penurunannya, buset. Oke, jadi ada info apa sih ya mengenai BTC ini? Nanti bakal kita ulas semua, teman. Oke, jadi sebelumnya teman ya, di sini gua ada event eksklusif nih, teman ya. Khusus komunitas Didi Channel aja nih, teman ya. Ini event eksklusif dari Get.io dan Didi Channel, teman, yang dimana acara ini tuh per 22 April kemarin sampai 6 Mei. Artinya saat ini udah tanggal 30 ya, kurang beberapa hari, kurang 6 hari lagi cuy. Ya, jadi maksimalkan kesempatan ini, teman. Ya, eventnya bagaimana nih bang? Eventnya ini khusus pengguna baru ya teman, khusus pengguna baru. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin belum punya akun Get.io, silahkan gabung karena ini mumpung ada event eksklusif dari Get.io dan Didi Channel, teman, di mana khusus komunitas Didi Channel, jika kalian pengguna baru ya, artinya kalian daftar Get.io saat ini gitu teman, dan kalian teman langsung KYC level 2. Nah, kalian baru nanti ketika kalian setiap deposit ya lebih besar atau sama dengan $50, maka kalian akan mendapatkan hadiah $5 di akun spot kalian. Kalau misalkan kalian setor $200, kalian maka akan mendapatkan $10 di akun kalian ya, di akun spot kalian, teman. Oke, nah kalian juga bisa berpartisipasi dengan perdagangan spot ya. Misalkan nih kalian udah berdagang di spot $200, maka kalian akan juga mendapatkan $5 rewardnya, teman. Nah intinya di sini ya, ini khusus pengguna baru. Setelah kalian daftar KYC, kalian lakukan deposit sesuai syarat di sini, teman, maka kalian dapat hadiah ini nih ya, $5-10, teman. Dan ketika kalian berdagang, kalian juga akan mendapatkan reward ini. Dan buat teman-teman yang mungkin jago future ya, atau perdagangan kontrak ya, kalian juga akan bisa mendapatkan $50 voucher kontrak. Jadi maksimalkan ya event ini. Nanti untuk semua linknya gue sediain di kolom deskripsi. Dan gak hanya itu ya untuk eventnya. Jadi buat teman-teman semua, baik pengguna lama atau pengguna baru, kalian bisa maksimalkan event daftar putih startup dari Get.io ini, dimana kalian bisa memanfaatkan volume trading kalian untuk mendapatkan voucher startup. Nah, voucher startup itu untuk apa bang? Ini untuk klaim airdrop gratis, teman ya. Jadi event ini semua itu gratis ya. Event ini semua itu gratis. Artinya kalau event tadi kalian harus daftar Get.io, teman ya, KYC level 2, baru kalian selesaikan tugas-tugasnya nanti. Nanti semua linknya gue sediain di kolom deskripsi. Nah, kalau ini buat pengguna baru bisa, buat pengguna lama bisa ya. Artinya kalian di sini juga sama, memanfaatkan volume trading kalian untuk mendapatkan voucher startup ya. Jadi semakin besar volume trading atau volume perdagangan kalian, itu maka semakin besar untuk hadiah voucher startup dari Get.io. Plus kalian akan mendapatkan $10 poin ya ketika kalian menyelesaikan tugas-tugasnya ini.
$10 poin ini bisa kalian gunakan untuk transaksi trading di Get.io ya. Jadi untuk lebih lengkapnya atau lebih detailnya kalian bisa cek nanti linknya gue sediain di kolom deskripsi. Oh ya, dan di sini juga kalian juga bisa mendapatkan VIP gratis cuy. Lumayan ya, kalau kalian upgrade manual VIP gratis di Get.io itu cukup lumayan cuy. Di sini kalian bisa mendapatkannya. Oke. Ketika kalian berhasil mereferensikan teman kalian ya teman. Oke, nanti untuk detailnya link semua nanti bakal gue sediain di kolom deskripsi ya. Jadi kalian tinggal klik aja. Semoga kalian bisa cuan besar di sini teman ya. Oke. Oke teman ya, kira-kira apa sih yang menyebabkan adanya push dari harga Bitcoin atau dorongan dari kenaikan harga Bitcoin kali ini gitu teman. Sebelumnya ya, beberapa hari yang lalu gue udah sempet umumin di grup Telegram juga bahwa per 30 April ya itu adanya persetujuan ETF Bitcoin Spot ya teman di Hong Kong teman ya. Jadi beberapa hari yang lalu udah gue infoin. Nah waktu itu ada yang tanya, Bang, apakah ini akan memicu kenaikan harga? Gue rasa iya, tapi nggak besar amat. Tapi di sini ada info yang cukup mencengangkan gitu dari beberapa spekulatif dan analis lah, intinya seperti itu teman. Nanti bakal gue unjukin gitu teman ya. Nah di sini teman ya, katanya dengan diperkenalkan spot Bitcoin dan Ethereum Exchange Trade Fund di ETF Hong Kong gitu pada hari Selasa, katanya beberapa pengamat pasar tuh sudah mulai berspekulasi katanya teman ya, bahwa potensi permintaan untuk ETF ini di wilayah tersebut itu sangat meningkat, intinya seperti itu. Nah, di sini peluncuran ETF Bitcoin Hong Kong bisa melampaui rekor AS katanya, kata Zhu Hokwang teman ya. Jadi info ini tuh didapat dari Forensic News Beijing ya, yang baru-baru ini melakukan wawancara dengan eksekutif AMC Tiongkok ya, Zhu Hokwang dan Waini Huang teman ya, dimana dia kepala bisnis ETF dan kustodian di OSL teman ya. Jadi katanya itu di sini eksekutif AMC Cina yakin bahwa dana perusahaan itu akan menjadi penerbit terbesar di antara ketiganya dalam hal ukuran, dan hal ini akan terungkap saat perdagangan dimulai ya. Perdagangan dimulai kan per hari ini gitu teman ya. Tadi gue juga sempat kutip ya dari akun Wu Blockchain teman, dimana katanya emiten ya mengatakan kepada Wu Blockchain pada skala penerbitan ETF spot Bitcoin ya dan Ethereum di Hong Kong yang akan diluncurkan besok ya. Jadi ini tweetannya udah kemarin gitu teman ya, per UTC plus 8 katanya itu diperkirakan akan mencapai 200 ya, dana yang masuk 200 juta sampai hingga 300 juta US dollar. Katanya hal ini tuh ketika memang benar terjadi nanti, ini tuh melebihi skala penerbitan hari pertama di AS yang mencapai hanya 125 juta US dollar ya di Amerika Serikat sana. Artinya potensi besar ETF spot Bitcoin dan Ethereum ini di Hong Kong ini lebih besar daripada ETF di AS. Jikalau yang diperkirakan antara dana pertama yang masuk itu 200 juta hingga 300 juta US dollar. Jadi kalau udah statnya bagus ya, mudah-mudahan kedepannya juga bagus ya gitu teman ya. Dan hal itu juga tentunya nanti akan memicu juga ya untuk adopsi Bitcoin besar-besaran di tahun 2024-2025 ini. Ya akhir tahun lebihnya, lebih tepatnya itu akhir tahun 2024 sampai 2025. Katanya Australia akan menyetujui Bitcoin ETF spot pertama sebelum akhir tahun 2024 ini ya. Ini menurut Bloomberg teman. Katanya permohonan itu saat ini sedang diproses ya. Yang pertama AS ya, terus Hong Kong menyetujui ya. Saat ini resmi ditayangkan nih 29 menit lagi perdagangan Bitcoin dan Ethereum ETF Hong Kong resmi ditayangkan. Ya ini 29 menit dari Wager.co gitu. Artinya saat ini udah resmi ditayangkan gitu teman. Oke, ya tentunya hal ini juga memicu atau nge-push dorong harga dari Bitcoin itu sendiri saat ini ya teman. Jadi itu ya faktor yang menyebabkan tiba-tiba harga Bitcoin itu melonjak naik gitu teman. Oke, jadi lebih enaknya kita langsung aja untuk ngepantau market dari Bitcoin itu sendiri seperti apa gitu teman ya. Oke, jadi sebelumnya di live streaming ya gue udah bilang bahwa untuk penurunan Bitcoin gue targetin di sekitar area 62.600 ya sampai 61. Jadi ceritanya semalam ya BTC itu sempat tembus di 61 ya, meskipun nggak sesuai target banget ya, karena target gue kan di 61.200
Jadi BTC waktu itu tuh waktu semalam ya itu tembus di 61.800 ya, intinya di kepala 61. Dan gue bisa katakan target gue ini benar-benar tembus ya di kedua ini. Dan ternyata dia kedorong naik ya. Kedorong naiknya ini alasannya yang tadi udah gue sebutin tadi, karena ada persetujuan ya atau launch ETF Bitcoin Spot dan Ethereum di Hong Kong, teman. Ya. Oke. Jadi ini nge-push harga. Nah, pasti timbul pertanyaan seperti ini ya, Bang, apakah ini nanti harganya terus naik atau enggak gitu, teman ya? Atau dia akan di situ-situ aja gitu, teman. Nah, jadi di sini kalau gue lihat market ya, memang kalau gue perhatikan ya, ini area supply atau bisa dibilang big supply dari Bitcoin itu ada di area yang gue kotakin kuning ini. Ya. Ujungnya atau pucuknya lah ya, resisten tertingginya dari area ujung kuning ini ada di sekitar 66 sampai 68. Jadi artinya apa, Bang? Artinya ketika kita menginginkan kenaikan lebih dari Bitcoin ini, paling nggak Bitcoin harusnya bisa nge-breakout area 68.000 US dollar dan bertahan di situ ya, atau kuat di situ. Nah, ketika itu terjadi, gue rasa itu akan memicu kenaikan lebih besar dari Bitcoin. Ya, itu kalau menurut gue pribadi ya, syarat untuk naiknya Bitcoin saat ini. Tapi kalau dia masih naik baru di seputaran 66 terus turun lagi, dia masih sideways. Berarti dia masih sideways di sini gitu deh. Belum kuat untuk nge-breakout area 66 sampai 68. Gitu ya. Nah, tapi kalau lu lihat, Bang, kalau saat ini gimana market BTC? Kalau saat ini ya, meskipun ada dorongan kuat dari ETF spot Bitcoin di Hong Kong, teman. Tapi pernah seringkali gue bilang ya bahwa apakah akan ada kenaikan dari ETF Hong Kong? Pasti ada, cuy. Tapi nggak mungkin besar-besar amat gitu, temen ya. Dia kan perlu proses untuk uang itu masuk ya di ETF itu. Nah, saat ini kalau gue lihat memang ini ada dorongan kuat ya. Ini ada candle hijau. Tapi di sini sudah mulai ada yang ngejual lagi. Dan kalau gue lihat dari segi persentase volume transaksinya ini cenderung menipis juga ya. Jadi artinya saat ini kalau gue rasa market dari Bitcoin ini lebih cenderung bertahan di harga sebelumnya ya, di area sekitar 63, 64, 66. Nah, di situ-situ baik lah kalau gue rasa ya. Karena kalau gue lihat volume transaksi ini belum ada atau belum memungkinkan memicu market Bitcoin itu akan naik parah langsung gitu ya. Enggak ya. Kecuali dia ada transaksi sebesar ini. Beda lagi ya. Karena kalau gue lihat transaksinya ini masih kecil banget. Jadi kita berharap untuk harga Bitcoin naik ketika kita lihat volume transaksinya segini tuh kayaknya berat banget gitu ya. Oke. Itu dari segi transaksi ya. Coba kita dari RSI-nya bagaimana. Nah, jadi dari RSI-nya aja ini masih memungkinkan ya untuk BTC itu mengalami penurunan. Ya, kalau kita lihat dari pergerakan historinya di sini nih. Ini masih memungkinkan BTC itu masih bisa turun gini, bisa memungkinkan seperti itu karena dari segi volume transaksinya tadi nggak nge-support untuk kenaikan dari Bitcoin itu sendiri. Dan bagaimana untuk dari MACD-nya, Bang? Sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau kita lihat pola-pola atau pergerakan dari MACD Bitcoin, harusnya saat ini memang Bitcoin itu sudah mulai ada kenaikan ya. Kalau kita lihat pola-pola yang udah kebentuk, jadi harusnya dia udah gini ya. Udah mulai ada kenaikan untuk Bitcoin ya. Tapi kenaikannya kapan, Bang? Ya gue nggak tahu kenaikannya kapan. Tapi secara pola ya, pola yang kebentuk dari MACD-nya, BTC itu udah ini turun udah tajam banget ya. Dari mulai sini ke sini tuh turunnya udah tajam banget. Dan secara histori ya, secara histori dia cukup kuat banget di area sini nih. Nah, ini yang gue kasih kotak ibarat hijau lah ya. Gue kasih kotak hijau nih. Nah, di sini. Ya, support dari MACD-nya ini cukup kuat banget di area sini. Dan support kali ini atau MACD saat ini untuk BTC itu benar-benar tertahan banget ya di area sini. Ini gua buletin ya, kalian biar tahu ya. Nih gua buletin kuning nih. Ini adalah history support dari MACD yang cukup kuat. Yang dimana setelah harga atau MACD BTC mencapai support ini, ada kemungkinan lonjakan. Dan saat ini harusnya kalau kita lihat dari history MACD Bitcoin, itu harusnya akan ada lonjakan untuk Bitcoin gitu, teman. Ya kalian antisipasi aja gitu, teman ya. Meskipun dari beberapa
RSI dan volume transaksi itu nggak nge-support sebenarnya, belum nge-support. Dan sebenarnya juga dari MACD juga belum mengkonfirmasi akan ada kenaikan ya, karena belum ada persilangan atau konfirmasi lebih lanjut ya di sini untuk dari MACD-nya. Karena tapi tadi lu kok bilang BTC akan naik ya, gue lihat dari pergerakan atau pola yang kebentuk dari MACD-nya. Harusnya kalau kita lihat histori, harusnya BTC saat ini tuh udah waktunya naik harusnya. Ya teman, itu kalau menurut gue pribadi gitu teman ya. Oke. Dan lalu bagaimana untuk kondisi BTC saat ini? Yang pasti kalau gue lihat dia lebih masih bertahan ya di area-area saat ini gitu teman ya, di area sekitar 64 sampai sekitar 62 ya teman, di area situlah ya. Gue rasa BTC masih akan kuat tertahan di area 6462 ini gitu teman. Oke, jadi mungkin itu aja teman ya untuk updatean news ya Bitcoin dan sentimen cryptocurrency saat ini dan bagaimana kondisi market Bitcoin atau induk kripto saat ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya teman. Oke. Dan sebelum gua akhiri video ini, seperti biasa di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman-teman. Jadi bijaklah kalian ini dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman, karena asli subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.